Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuning Setiawati, NIM 219120014. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memaparkan materi tentang hasil kali titik atau dot product. Poin yang pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian dari perkalian titik. Perkalian titik disebut juga perkalian skalar karena menghasilkan besaran skalar. Simbol dari perkalian ini adalah titik, yang sering disebut dengan perkalian titik atau dot product. Karena perkalian ini menghasilkan skalar, maka sering juga disebut dengan perkalian skalar product. Poin yang kedua yang akan saya bahas yaitu perkalian skalar dua buah vektor. Rumus yang perlu kalian ketahui ada dua. Yang pertama, jika vektor itu diketahui elemen-elemennya. Di sini terdapat dua vektor yaitu vektor U dan vektor P. Perkalian titik atau dot product, kita kalikan setiap elemen yang bersesuaian lalu dijumlahkan. Vektor U dikali vektor P sama dengan U1 dikali P1 ditambah U2 dikali P2 ditambah U3 dikali P3. Berikutnya yaitu contoh soal. Diketahui vektor U sama dengan 2, 3, dan 1, dan vektor P sama dengan min 2, min 4, dan 5. Hitunglah vektor U dikali vektor P. Penyelesaiannya, vektor U dikali vektor P sama dengan positif 2 dikali min 2 sama dengan min 4, ditambah 3 kali min 4 sama dengan 12, ditambah 1 kali 5, 5. Jadi hasil jumlah dari min 4 ditambah min 12 ditambah 5 sama dengan 11. Soal yang kedua, diketahui vektor U sama dengan 2, min 1, 1. Dan vektor P sama dengan 1, 1, dan 2. Tentukan besar sudut yang dibentuk oleh vektor U dan vektor P. Penyelesaiannya, yang pertama kita harus mencari dulu hasil kali dari vektor U dan vektor P sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2, min 1 dikali 1 sama dengan min 1, 1 kali 2 sama dengan positif 2. Jika dijumlahkan maka menghasilkan 3. Kemudian kita mencari panjang vektor U. Untuk mencari panjang U, semua vektor U kita akarkan. 2 akar 2 ditambah min 1 akar 2 ditambah 1 akar 2 sama dengan akar 6. Dan untuk mencari vektor P, semua vektor P kita akarkan. 1 akar 2 ditambah 1 akar 2 ditambah 2 akar 2 sama dengan akar 6. Selanjutnya mencari cos theta sama dengan U kali P dibagi panjang U dikali panjang P sama dengan 3 per 6. 3 per 6 sama dengan 1/2. Cos 1/2 sama dengan 60 derajat. Rumus yang kedua yang perlu kalian ketahui yaitu jika vektor itu diketahui sudutnya. Sudut alfa adalah sudut apit antara dua vektor. Perkalian titik antara vektor A dan B dituliskan sebagai berikut. Vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos alfa. Keterangannya, alfa adalah sudut yang dibuat oleh dua buah vektor A dan B dengan dimana alfa lebih besar sama dengan 0 derajat dan alfa lebih kecil sama dengan 180 derajat. Panjang alfa sama dengan besar vektor A dan panjang vektor B sama dengan besar vektor B. Dalam perkalian titik ada 3 poin yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, jika kedua vektor A dan B saling tegak lurus, alfa sama dengan 90 derajat, maka A kali B sama dengan 0 atau cos 90 derajat. Yang kedua, jika kedua buah vektor A dan B saling searah, alfa sama dengan 0 derajat, maka A kali B sama dengan cos 0 derajat. Yang ketiga, jika kedua vektor A dan B saling berlawanan
saling berlawanan searah, alfa sama dengan 180 derajat, maka A kali B sama dengan min B atau cos 180 derajat sama dengan min 1. Contohnya, yang pertama, diketahui panjang vektor A dan B masing-masing 4 dan 5 satuan dengan sudut apit 60 derajat. Tentukan hasil kali A kali B. Penyelesaiannya, A kali B sama dengan A kali B dikali cos theta sama dengan panjang vektor A sama dengan 4, panjang vektor B sama dengan 5, lalu dikali cos 60 derajat. 4 kali 5 sama dengan 20, cos 60 sama dengan 1/2, 20 kali 1 dibagi 2 sama dengan 10 satuan. Soal yang kedua yaitu menentukan nilai X. Di sini terdapat dua vektor A dan B. Vektor A sama dengan min 2, X dan 3. Vektor B sama dengan 4, 1 dan 7. Vektor A tegak lurus dengan B. Ketentuannya, jika vektor A tegak lurus dengan B, maka menghasilkan 0. Min 2, X dan 3. Vektor B 4, 1 dan 7 sama dengan 0. Min 2 dikali 4 ditambah X dikali 1 ditambah 3 dikali 7 sama dengan 0. Min 2 dikali 4 sama dengan min 8 ditambah X dikali 1 sama dengan X ditambah 3 kali 7 sama dengan 21. Min 8 ditambah 21 sama dengan positif 13. Jika 13 dipindah ruaskan, maka X sama dengan min 13. Poin yang ketiga yaitu perkalian titik pada vektor satuan. Kita dapat menghitung perkalian skalar secara langsung jika mengetahui komponen X, Y, dan Z-nya. Perhatikan gambar berikut. Untuk mendapat hasil dari vektor I, vektor J, dan vektor K, ada 3 poin yang harus kalian ketahui. Di poin sebelumnya, saya sudah menjelaskan 3 poin penting dalam perkalian titik. Yang pertama, jika vektor itu saling tegak lurus, maka sudut yang dibentuk adalah 90 derajat atau sama dengan 1. Yang kedua, jika vektor itu searah, maka sudut yang dibentuk adalah 0 derajat atau sama dengan 1. Jika vektor itu berlawanan searah, maka sudut yang dibentuk adalah 180 derajat atau sama dengan min 1. Cara untuk mendapatkan hasil dari vektor I yaitu vektor I ke arah sumbu Z sama dengan 1, vektor I ke arah sumbu Y sama dengan 0, vektor I ke arah sumbu Z sama dengan 0, vektor J sama dengan vektor J ke arah sumbu Z sama dengan 0, vektor J ke arah sumbu Y sama dengan 1, vektor J ke arah sumbu Z sama dengan 0, vektor K sama dengan vektor K ke arah sumbu X sama dengan 0, vektor K ke arah sumbu Y sama dengan 0, vektor K ke arah sumbu Z sama dengan 1. Sesuai dengan definisi dot product, maka didapat karakteristik sebagai berikut. Jika sudut yang dibentuk adalah 0 derajat, maka vektor I dikali vektor I sama dengan panjang vektor I dikali panjang vektor I dikali cos theta sama dengan 1. Vektor J dikali vektor J sama dengan panjang vektor J dikali panjang vektor J dikali cos theta sama dengan 1. Vektor K dikali vektor K sama dengan panjang vektor K dikali panjang vektor K dikali cos theta sama dengan 1. Selain yang nilainya 1, ada juga yang nilainya 0 jika sudut yang dibentuk adalah 90 derajat. Maka I kali J, vektor I dikali vektor J sama dengan panjang vektor I dikali panjang vektor J dikali cos theta sama dengan 0. Vektor I dikali vektor K sama dengan panjang vektor I dikali panjang vektor K dikali cos theta sama dengan 0.
vektor J dikali vektor I sama dengan vektor J dikali panjang vektor I dikali cos theta sama dengan 0. Vektor J dikali vektor K sama dengan panjang vektor J dikali panjang vektor K dikali cos theta sama dengan 0. Vektor K dikali vektor I sama dengan panjang vektor K dikali panjang vektor I dikali cos theta sama dengan 0. Vektor K dikali vektor J sama dengan panjang vektor K dikali vektor J dikali cos theta sama dengan 0. Dengan melihat karakteristik itu, maka kita dapat mengalihkan vektor A dikali vektor B tanpa perlu tahu sudutnya. Misalkan terdapat dua vektor A dan B. Vektor A sama dengan AXI ditambah AYJ ditambah AZK. Vektor B sama dengan BXI ditambah BYJ ditambah BZK. Hasil perkalian vektor A dan B yaitu A dikali B sama dengan AXI ditambah AYJ ditambah AZK dikali BXI ditambah BYJ ditambah BZK. A kali B sama dengan AXI dikali BXI ditambah AXI dikali BYJ ditambah AXI dikali BZK ditambah AYJ dikali BXI ditambah AYJ dikali BYJ ditambah AYJ dikali BZK ditambah AZK dikali BXI ditambah AZK dikali BYJ ditambah AZK dikali BZK. Karena I kali J sama dengan I kali K sama dengan J kali K sama dengan 1 dikali cos 90 derajat sama dengan 0. Jadi A kali B sama dengan AXI dikali BXI ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah AYJ dikali BYJ ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah AZK dikali BZK. Jadi A kali B sama dengan AXI dikali BXI ditambah AYJ dikali BYJ ditambah AZK dikali BZK. Karena I kali I sama dengan J kali J sama dengan K kali K sama dengan 1 dikali 1 cos 0 derajat sama dengan 1. Jadi A dikali B sama dengan AX dikali BX ditambah AY dikali BY ditambah AZ dikali BZ. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil perkalian titik antara dua vektor satuan dalam sistem koordinat 3 dimensi X, Y, dan Z adalah A dikali B sama dengan AX dikali BX ditambah AY dikali BY ditambah AX dikali BX. Contohnya, yang pertama, tentukan hasil perkalian titik antara dua vektor satuan. Di sini terdapat dua vektor A dan B. Vektor A sama dengan 2i ditambah 3j ditambah 5k, dan vektor B sama dengan 4i ditambah 2j dikurang k. Jawabannya, kita masukkan rumus A kali B. A dikali B sama dengan AX kali BX ditambah AY dikali BY ditambah AX dikali BX. A dikali B sama dengan AX sama dengan 2i dan BX sama dengan 4i. Jadi 2 dikali 4 ditambah 3 dikali 2 ditambah 5 dikali min 1. A dikali B sama dengan 2 kali 4 sama dengan 8 ditambah 3 kali 2 sama dengan 6 ditambah 5 kali min 1 sama dengan min 5. Jadi 8 ditambah 6 dikurang 5 sama dengan 9.
Soal yang kedua yaitu diketahui dua buah vektor yaitu vektor A sama dengan 4I ditambah 3J dikurang K dan vektor B sama dengan min I dikurang 2J ditambah 3K. Hitung sudut antara vektor A dan vektor B. Penyelesaiannya kita harus mencari dulu besar dari vektor A. Panjang vektor A sama dengan akar dari vektor A, yaitu 4 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah min 1 pangkat 2. Panjang vektor A sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16 ditambah 3 kali 3 sama dengan 9 ditambah min 1 dikali min 1 sama dengan 1. Panjang vektor A sama dengan akar 26. Untuk mencari besar vektor B, semua vektor B diakarkan. Panjang vektor B sama dengan min 1 pangkat 2 ditambah min 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. Panjang vektor B sama dengan min 1 dikali min 1 sama dengan 1 positif 1 ditambah min 2 dikali min 2 sama dengan positif 4 ditambah 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi panjang vektor B sama dengan akar 14. Besar perkalian titik vektor A dan B yaitu A dikali B sama dengan AX dikali BX ditambah AY dikali BY ditambah AZ dikali BZ. A dikali B sama dengan 4 dikali min 1 ditambah 3 dikali min 2 ditambah min 1 dikali positif 3. A dikali B sama dengan 4 dikali min 1 sama dengan min 4, 3 dikali min 2 sama dengan min 6, min 1 dikali 3 sama dengan min 3. A kali B sama dengan min 5 dikurang 6 dikurang 3 sama dengan min 13. Jika perkalian titik menghasilkan besaran skalar, maka nilai perkalian titik harus selalu positif, sehingga A dikali B sama dengan positif 13. Dengan memakai perkalian titik, maka sudut antara vektor A dan B ialah A dikali B sama dengan panjang A dikali panjang B dikali cos theta. A dikali B sama dengan 13. 13 sama dengan panjang A sama dengan akar 26. Panjang B sama dengan akar 14 dikali cos theta. 13 sama dengan akar 26 dikali 14 yaitu akar 364 dikali cos theta. 13 sama dengan akar dari 364 yaitu 19 dikali cos theta. Cos theta sama dengan 13 per 19. Cos theta sama dengan 13 dibagi 19 yaitu 0,68. Theta sama dengan cos 0,68. Cos 0,68 sama dengan 47 derajat. Poin yang keempat yaitu sifat-sifat perkalian titik. Yang pertama, perkalian titik mempunyai sifat distributif sehingga vektor A dikali vektor B ditambah vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B ditambah vektor A dikali vektor C. Pembuktiannya, misalkan vektor A sama dengan A1I ditambah A2J ditambah A3K. Vektor B sama dengan B1I ditambah B2J ditambah B3K. Vektor C sama dengan C1I ditambah C2I ditambah C3K. Vektor A dikali B ditambah C sama dengan A1I ditambah A2J ditambah A3K dikali B1I ditambah B2J ditambah B3K ditambah C1I ditambah C2J ditambah C3K.
A1I dikali B1I menjadi A1 dikali B1II ditambah A1I dikali B2J menjadi A1 dikali B2IJ ditambah A1I dikali B3K menjadi A1 dikali B3IK ditambah A1I dikali C1I menjadi A1 dikali C1II ditambah A1I dikali C2J menjadi A1 dikali C2IJ ditambah A1I dikali C3K menjadi A1 dikali C3IK ditambah A2J dikali B1J menjadi A2 dikali B1JI ditambah A2J dikali B2J menjadi A2 B2JJ ditambah A2J dikali B3K menjadi A2 dikali B3JK A3K dikali B1I menjadi A3 dikali B1KI ditambah A3K dikali B2J menjadi A3 dikali B2KJ ditambah A3K dikali B3K menjadi A3 dikali B3KK A3K dikali C1I menjadi A3 dikali C1KI ditambah A3K dikali C2J menjadi A3 dikali C2IJ ditambah A3K dikali C3K menjadi A3 dikali C3KK. Karena I kali J sama dengan I kali K sama dengan J kali K sama dengan 0 dan I kali I sama dengan K, J kali J sama dengan K kali K sama dengan 1, maka A1 B1 kali 1 ditambah A2 kali B2 kali 0 ditambah A1 B kali B3 kali 0 ditambah A1 kali C1 kali 1 ditambah A1 dikali C2 dikali 0 ditambah A1 dikali C3 dikali 0 ditambah A2 dikali B1 dikali 0 ditambah A2 dikali B2 dikali 1 ditambah A2 dikali B2 dikali 0 ditambah A2 dikali C1 dikali 0 ditambah A2 dikali C2 dikali 1 ditambah A2 dikali C3 dikali 0 ditambah A3 dikali B1 dikali 0 ditambah A3 dikali B2 dikali 0 ditambah A3 dikali B3 dikali 1 ditambah A3 dikali C1 dikali 0 ditambah A3 dikali C2 dikali 0 ditambah A3 dikali C3 dikali 1. Jadi A1 dikali B1 ditambah A1 dikali C1 ditambah A2 dikali B2 ditambah C2 dikali A2 dikali C2 ditambah A3 dikali B3 ditambah A3 dikali C3. Maka terbuktilah rumus distributif A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Yaitu sifat komutatif. Sifat komutatif yaitu A, vektor A dikali vektor B sama dengan vektor B dikali vektor A. Dimisalkan ada dua vektor. Vektor A sama dengan A1I ditambah A2J ditambah A3K. Vektor B sama dengan B1I ditambah B2J ditambah B3K. A kali B sama dengan A1I ditambah A2J ditambah A3K dikali B1I ditambah B2J ditambah B3K. A1I dikali B1I menjadi A1 dikali B1II ditambah
A1I dikali B2J menjadi A1 dikali B2IJ ditambah A1I dikali B3K menjadi A1 dikali B3IK ditambah A2J dikali B1I menjadi A2B1JI. A2J dikali B2J menjadi A2 dikali B2JJ ditambah A2J dikali B3K menjadi A2 dikali B3JK ditambah A3K dikali B1I menjadi A3 dikali B1KI ditambah A3K dikali B2J menjadi A3 dikali B2KJ ditambah A3K dikali B3K menjadi A3 dikali B3KK. Karena I kali J sama dengan I kali K sama dengan J kali K sama dengan 0 dan I kali I sama dengan J kali J sama dengan K kali K sama dengan 1, sehingga A1 dikali B1 dikali 1 ditambah A1 dikali B2 dikali 0 ditambah A1 dikali B3 dikali 0 ditambah A2 dikali B1 dikali 0 ditambah A2 dikali B2 dikali 1 ditambah A2 dikali B3 dikali 0 ditambah A3 dikali B1 dikali 0 ditambah A3 dikali B2 dikali 0 ditambah A3 dikali B3 dikali 1. Jadi A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2 ditambah A3 dikali B3 sama dengan B1 dikali A1 ditambah B2 dikali A2 ditambah B3 dikali A3 sama dengan BA. Maka terbuktilah sifat komutatif vektor A dikali vektor B sama dengan vektor B dikali vektor A. Berikut adalah contoh soal. Yang pertama, jika vektor A dan B membentuk sudut 60 derajat, panjang vektor A sama dengan 8, panjang vektor B sama dengan 6. Hitunglah vektor A dikali vektor A ditambah vektor B. Vektor A dikali vektor A ditambah vektor B sama dengan vektor A dikali vektor A ditambah vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A di pangkat 2 ditambah panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos 60 derajat. Vektor A sama dengan 8, jadi 8 pangkat 2 ditambah vektor A sama dengan 8 dikali vektor B sama dengan 6 dikali cos 60 derajat sama dengan 1/2. 8 kali 8 sama dengan 64 ditambah 8 kali 6 dikali 1 dibagi 2 sama dengan 24. Jadi 64 ditambah 24 sama dengan 88. Soal yang kedua, jika panjang vektor A sama dengan akar 3, panjang vektor B sama dengan 1, panjang vektor A dikurang vektor B sama dengan 1, maka hitunglah panjang vektor A ditambah vektor B. Vektor A dikurang vektor B dikali vektor A dikurang vektor B sama dengan panjang vektor A dikurang vektor B pangkat 2. Vektor A dikali vektor A ditambah vektor A dikali vektor B dikurang vektor B. Vektor B dikali vektor A ditambah vektor B dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikurang panjang vektor B pangkat 2, nilainya adalah 1 pangkat 2. Jadi panjang vektor A pangkat 2 dikurang 2 vektor A dikali vektor B ditambah panjang vektor B pangkat 2 sama dengan 1. Nilai dari panjang vektor A pangkat 2 yaitu akar 3 pangkat 2 dikurang 2 vektor A dikali vektor B ditambah
ditambah nilai dari panjang vektor B pangkat 2 yaitu 1. Jadi akar 3 pangkat 2 dikurang 2 vektor A dikali vektor B ditambah 1 sama dengan 1. Akar 3 dikali akar 3 sama dengan akar 9. Akar 9 sama dengan 3. Jika positif 1 dipindah ruaskan, maka 1 dikurang 1 sama dengan 0. Jadi min 2 vektor A dikali vektor B sama dengan 3. A kali B sama dengan 3/2. Itulah tadi presentasi dari saya dengan materi hasil kali titik atau dot product. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.